Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Zoom, silakan ditampilkan. Sotioto Bante, saya mau tanya, bagaimana cara kita agar tetap sadar setiap saat bahwa 5 gugusan adalah bukan milikku, bukan aku, dan bukan diriku ketika masalah sedang terjadi. Kadang pengetahuan dhamma yang kita pelajari seolah hilang. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan yoniso manasikara agar tidak terhanyut dalam kesedihan. Terima kasih Bante, pertanyaan dari Chandri Lianto. Ya, ya terima kasih kepada Romo Chandrilianto atas pertanyaannya. Ya tentu kita semua itu sebenarnya masih berusaha berlatih. Maka muncul lenyapnya kebijaksanaan tersebut tentang yaitu pemikiran atau perenungan netang mama niswa masmi nak miso ata, ini bukan milikku, bukan aku, dan bukan diriku, itu masih bisa muncul, juga masih bisa lenyap. Tetapi yang terpenting adalah, karena ini adalah latihan, adalah bagaimana kita melatih setiap saat, setiap waktu. Dengan apa? Ada satu kualitas yang patut untuk kita miliki dalam latihan ini, adalah dengan mengembangkan perhatian, dengan mengembangkan sati, dengan hidup berperhatian, dengan hidup menggunakan kewaspadaan, waspada terhadap setiap tindakan kita, apakah ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran, terutama waspada dengan kondisi pikiran kita. Itu pun juga latihan. Tetapi kalau kita terus melatih kewaspadaan untuk melihat ke dalam batin kita, yang mana ketika kita waspada, maka persepsi anatta juga itu akan tumbuh atau berkembang di situ. Maka lama-kelamaan intensitas dari bentuk pikiran yang positif itu akan semakin banyak. Sementara yang buruk-buruk akan semakin berkurang. Nah di sini sehingga yang perlu kita yang kita butuhkan adalah bagaimana kita senantiasa sadar, waspada, penuh perhatian dengan sati dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita munculkan, semaksimal mungkin kita munculkan. Kalau kita lupa tidak masalah, kita kembali lagi. Lupa lagi tidak masalah, kembali lagi. Terus kita munculkan berulang-ulang. Nah sehingga di sini kalau saya sudah berbicara tentang pikiran yang positif, yang baik, yang mesti dikembangkan, beliau selalu mengatakan yani kataya. Kita harus menjadikan itu sebagai kendaraan kita. Artinya kita mengembangkan. Jadi mengembangkan agar terus muncul dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana supaya kita itu memiliki yoniso manasikara? Kalau saya melihat yoniso manasikara itu sinonim dengan yaitu sati sampajanya, perhatian dan kebijaksanaan. Yoniso manasikara artinya perhatian bijak, perhatian yang bijak. Dan itu juga yang muncul karena apa? Perhatian yang kita munculkan. Kalau kita hidup berperhatian, yang mana setiap ada perhatian di situ akan muncul yaitu kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaannya adalah persepsi anatta, bukan diri. Nah, kalau itu dikembangkan terus-menerus, dimunculkan terus-menerus, dibuat banyak, dijadikan kendaraannya, lama-kelamaan menjadi semakin kuat. Yang buruk semakin lemah, yang baik-baik karena ada perhatian, ada yoniso manasikara yang dikembangkan terus-menerus. Nah itu akan semakin berkembang, intensitasnya akan semakin banyak. Itu yang mesti kita lakukan. Sehingga hal yang buruk seperti kesedihan itu tidak muncul. Kalau misalnya ada hal fenomena membuat kita sedih. Kalau perhatian kita dikembangkan, yoniso manasikara kita dikembangkan, maka tidak akan muncul. Atau katakan ya setelah ketika muncul tidak akan berlama-lama di situ. Ya demikian saya kira. Terima kasih. Ya.